Bagaimana kabarnya minggu ini? Selamat hari Minggu untuk semua teman-teman di rumah. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan sejahtera. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu nih kita ketemu. Nah, di minggu ini teman-teman ketemu lagi sama Mbak Rena tapi di video. Tapi nggak apa-apa ya, semangatnya harus tetap sama. Nah, berhubung hari ini tuh hari Minggu, artinya kita bakal sekolah Minggu sama-sama lagi. Mungkin teman-teman di rumah ada yang udah mandi, ada yang belum mandi gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, berhubung pagi ini teman-teman udah bangun pagi, mau sekolah Minggu, supaya paginya semangat, yuk kita angkat dulu pujian kasihnya seperti sungai. Oke? Teman-teman di rumah boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil ikutin gerakan Mbak Rena gitu ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, karena tadi kita udah puji Tuhan, kita udah nyanyiin kasihnya seperti sungai, tapi kayaknya Mbak Rena lupa, kita belum berdoa nih teman-teman. Nah, jadi yuk kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih juga untuk berkat-Mu selama 1 minggu dan juga penyertaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk ikut sekolah Minggu sama-sama. Kiranya Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir, berkati juga untuk pembawa firman hari ini, berkati juga kami supaya setiap firman yang kami dengarkan hari ini dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum nanti kita masuk ke firman Tuhan, Mbak Rena mau ajakin teman-teman semua di rumah untuk siapkan hati kita, untuk angkat satu pujian, sentuh hatiku. Nah, teman-teman di rumah bisa sambil lipat tangannya, sambil tutup mata, sambil sikap berdoa ya, supaya kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri
Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dipersilahkan kepada pembawa firman hari ini. Nah adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana kabarmu hari ini? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu walaupun masih tetap ibadah online. Adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab kita dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Jadi adik-adik nanti bisa baca kisahnya dari Alkitab adik-adik ya. Nanti sama mama yang belum bisa baca bisa minta tolong mama atau papahnya untuk membacakannya ya. Dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9. Adik-adik bisa lihat ya. Nih, Mbak Dwi punya gambar nih. Coba bisa kita lihat. Nah, siapakah gambar ini? Adik-adik tahu nggak siapa dia? Ya, dia itu adalah tokoh Alkitab, yaitu namanya Daud. Waktu itu Daud masih muda. Tuh, di tangannya ada apa ya? Ada ketepel yang diisi dengan batu yang bisa dilempar. Nah, adik-adik, Daud itu adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Daud punya banyak saudara, tapi dia tuh paling bungsu, anak bungsu, jadi anak yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Wah, kakak-kakaknya banyak, tetapi adik-adik kakak-kakaknya tidak ada yang ngajak dia bermain. Kenapa? Kakak-kakaknya nggak mau ngajak Daud bermain. Jadi Daud itu kerjanya ya dia bermainnya sama domba-domba. Dia menjaga domba-domba. Nah, apa ya namanya orang yang menjaga ternak itu? Betul sekali, itu adalah gembala. Jadi Daud itu dari kecil sampai remaja kerjanya adalah sebagai seorang gembala. Gembala itu dia pergi ke padang rumput membawa domba-dombanya. Waktu dia menggembalakan domba, Daud sambil bernyanyi. Daud itu suka bernyanyi adik-adik. Dia suka bernyanyi. Dia menggunakan bernyanyinya Daud itu dengan menggunakan kecapi, alat musik pada waktu itu ya, yang dipetik. Nah, Daud sambil menunggu domba-dombanya dia bermain kecapi. Nah, Daud dikenal sebagai seorang yang suka bernyanyi atau bermazmur. Jadi Daud itu dikenal sebagai seorang pemazmur. Daud itu anak yang paling kecil, yang bungsu. Kemudian Daud itu tubuhnya mungil, kecil ya, dibanding dengan kakak-kakaknya yang badannya besar-besar. Karena kakak-kakaknya itu ada yang menjadi prajurit. Tapi Daud kecil ini dia tidak pernah takut. Kenapa ya? Daud menggembalakan domba-dombanya itu sambil bernyanyi. Dia memuji Tuhan, dia suka berdoa, dia selalu memuji Tuhan dengan menggunakan tadi kecapi ya. Daud suka berdoa kepada Tuhan, bahkan dia memohon kepada Tuhan supaya diberi kekuatan. Nah, jadi Daud itu sangat dekat dengan Tuhan karena dia selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi waktu Daud sudah mulai besar ya, tapi masih tetap dibanding kakak-kakaknya, Daud masih lebih kecil. Nah, adik-adik, waktu Daud sudah besar, sudah mulai besar ya, Daud itu waktu menggembala itu selalu membawa tadi apa ya, umban atau ketapel diisi dengan batu dan dilempar gitu. Jadi waktu dia menjaga dombanya, kalau dia melihat ada binatang yang
seperti serigala yang akan mengganggu dombanya, dia akan lempar tuh ketapelnya, dan dia lempar dengan batu itu. Jadi si serigala atau yang akan memangsa dombanya itu akan pergi karena takut kena uh, ketapelnya Daud. Jadi Daud tuh sudah terbiasa bermain ketapel ya. Dia sudah biasa sewaktu mengembalakan domba, Daud menggunakan umbam atau ketapel itu. Pada waktu dewasa, dia sudah besar, Daud pun menjadi panglima perang melawan orang-orang Filistin yang badannya besar-besar. Daud berhasil mengalahkan Goliat atau raksasa orang Filistin ya yang badannya besar itu. Tapi Daud menang. Dia dengan siapa dia bisa menang? Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan Daud selalu berdoa. Bahkan selalu waktu dia mau berperang pun dia berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Daud menjadi menang melawan Goliat. Daud juga selalu memohon memberi kekuatan, kemampuan supaya dia tidak membenci saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya ya. Karena kakak-kakaknya kan suka meninggalkan dia, tapi Daud tetap sayang pada kakak-kakaknya. Daud selalu berdoa. Daud dekat dengan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, selalu menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, ketakutannya, kesedihannya, kegembiraannya selalu disampaikan pada Tuhan dengan doa. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar dari Daud yang dari kecil sudah rajin, sudah dekat dengan Tuhan, dia gemar berdoa, bernyanyi. Nah, sekarang adik-adik mau nggak seperti Daud nih, yang dekat dengan Tuhan, yaitu dengan selalu berdoa. Berdoa itu adalah salah satu cara supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena dengan berdoa itu manusia atau kita mengobrol, berbicara dengan Tuhan, menyampaikan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita berdoa, kita bisa menyampaikan. Kalau kita sedih, kita bisa sampaikan pada Tuhan melalui doa. Kalau kita takut, kita bisa katakan kepada Tuhan melalui doa. Kalau kita sedang kesusahan atau kita sedang merasa lemah, aduh aku sakit Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan. Jadi doa itu adalah cara kita untuk berbicara kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita seperti Daud, belajar dari Daud yang selalu berdoa ya. Sampai Daud menjadi raja pun, Daud raja yang rajin berdoa. Jadi dari kecil, dari dia jadi gembala, jadi panglima perang, Daud juga jadi raja. Daud tetap rajin berdoa. Yuk belajar seperti Daud, kita mau rajin berdoa juga ya. Kita karena dengan doa kita bisa menyampaikan apa saja. Kita bisa menyampaikan apa kita, kesedihan kita, senang kita, susah kita. Kalau kita takut, kita bisa berdoa. Kalau kita sedang merasa lemah, kita minta Tuhan untuk menguatkan kita. Kalau kita melihat kakak atau saudara kita yang sakit, kita bisa berdoa minta kesembuhan. Jadi adik-adik, mari kita seperti Daud ya, yang rajin berdoa. Jadi firman Tuhan kita ingat, selalu berdoa. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap berdoa. Karena kita belajar seperti Daud. Semoga adik-adik juga tetap rajin berdoa ya. Itulah firman Tuhan, dan mari kita tetap ingat dan selalu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, udah selesai dengar firman Tuhannya, berarti sekolah minggunya juga udah mau selesai. Karena tadi kita udah puji-pujian, terus barusan juga udah dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita angkat jempolnya, kita bilang dulu terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi untuk firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, karena sekolah minggunya udah selesai, jadi kita tutup dengan berdoa ya. Yuk kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama sekolah minggu hari ini berlangsung. Terima kasih karena hari ini kami dapat memuji Tuhan bersama. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang hari ini kami dapatkan dapat kami terapkan dalam hidup kami dan dapat kami ingat selalu. Ya Tuhan, kalau sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang selalu berkati kami, selalu sertai kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sekolah minggu hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya udah sekolah minggu. Semoga Tuhan memberkati. Dadah.